Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin bolu panggang mini. Ternyata perpaduan dua rasa ini tuh enak banget loh teman-teman. Hasilnya pun cantik dan gembul banget. Teksturnya juga super lembut. Dengan bahan yang ekonomis pastinya, cocok untuk ide jualan, untuk isian snack box, maupun untuk suguhan saat ada acara di rumah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, langsung aja ya. Di sini aku masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP. Kalau mau diganti TBM atau ovalet bisa juga. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair. Kalau mau diganti vanili bubuk boleh juga. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita mixer dari kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi. Mixer sampai adonannya putih, kental dan berjejak. Untuk waktunya kurang lebih selama 5-7 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kalau sudah putih, kental, berjejak seperti ini, boleh matikan mixernya. Lanjut, di sini aku tambahkan 125 gram tepung terigu. Tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder. Nah, kedua bahan ini kita ayak dulu ya, biar nantinya tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya di sini aku tambahkan juga 1 saset santan instan kemasan 65 ml ya. Kemudian lanjut ini di mixer kembali, tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja sampai adonannya ini tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Kemudian yang terakhir di sini aku tambahkan 75 ml minyak. Kemudian lanjut di mixer kembali dengan speed paling rendah aja ya. Mixer sampai adonannya tercampur rata. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian boleh matikan mixernya. Kemudian untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata, di sini aku mengaduknya menggunakan spatula dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk di mangkok yang pertama, di sini aku kasih 1 sendok makan coklat bubuk hitam dan ini aku ayak dulu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan aja biar adonannya tetap kental ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian untuk di mangkok satunya, aku kasih pewarna kuning secukupnya aja ya. Kemudian lanjut ini diaduk-aduk juga sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian pindahkan ke plastik segitiga dan siap untuk kita panggang. Sebelumnya panaskan teflon. Kalau sudah panas, oles dengan margarin. Nah, ini kita oles semuanya ya teman-teman sampai selesai. Kalau sudah dioles semua, lalu kita tuang atau kita semprotkan adonannya. Jadi untuk kedua adonan ini kita tuang bersamaan ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah selesai, untuk di adonan yang kuning ini kita kasih dengan titik-titik seperti ini ya teman-teman. Untuk titiknya ini aku pakai adonan yang hitam ya. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai.
Kalau sudah, kemudian ditarik menggunakan tusuk gigi ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Untuk motifnya bisa sesuaikan dengan selera ya. Oke, kalau sudah, ini kita tutup, lalu panggang sampai kuenya matang. Untuk waktunya bisa dikira-kira aja ya teman-teman, sering-sering dilihat. Kalau permukaan atasnya sudah kering dan bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Dan apinya gunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, sekarang kita buka. Ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Permukaan atasnya sudah tidak lengket. Kemudian untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita angkat semuanya. Kemudian kalau masih ada adonan bisa dipanggang kembali. Untuk caranya sama ya. Nah, ini dia teman-teman. Bolu panggang mini sudah selesai aku bikin. Hasilnya gembul-gembul, cantik banget ya. Satu resep ini hasilnya sekitar 17-18 bits. Oke, sekarang langsung kita coba. Kelihatan ya, beneran empuk banget, gembul. Pori-porinya juga halus banget. Dan ini kelihatan ya teman-teman kalau kuenya ini matang merata. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Kelihatan ya, benar-benar lembut banget. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak banget teman-teman, seriusan. Teman-teman wajib coba. Lembut banget. Dan ini gak seret sama sekali di tenggorokan teman-teman. Biarpun keesokan harinya, bolu ini tetap lembut dan empuk banget. Kalau mau untuk ide jualan atau untuk isian snack box bisa banget ya. Hasilnya juga lumayan banyak teman-teman. Untuk kemasannya bisa dikemas di mika. Dan untuk ukuran mikanya bisa disesuaikan dengan ukuran kuenya ya. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin cemilan yang enak. Ini tuh bolu mini yang super lembut. Rasanya tuh enak banget. Cocok untuk isian snack box, untuk suguhan saat ada acara, maupun untuk sekedar teman ngopi di rumah. Pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, tambahkan 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila cair. Kalau mau diganti vanili bubuk boleh juga ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh SP. Kalau mau diganti TBM atau ovalet boleh juga. Kemudian semua bahan ini kita mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi untuk waktunya kurang lebih selama 5-7 menit. Nah, ini kita mixer sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Kalau sudah putih, kental, berjejak seperti ini, boleh matikan mixernya ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian ini dimixer kembali dengan speed paling rendah aja ya, mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Lalu di sini mau aku tambahkan tepung terigu sekitar
125 gram, dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Nah, kedua bahan ini kita ayak dulu biar nantinya tidak ada tepung yang bergerindil. Oke, kalau sudah, lanjut di mixer kembali, tapi sebelumnya diaduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja, mixer sampai tercampur rata. Nggak perlu lama ya teman-teman, sekitar 1 menit aja. Nah, kalau sudah, kita matikan mixernya lagi. Lanjut yang terakhir, tambahkan 75 ml minyak. Kemudian ini kita mixer kembali dengan speed paling rendah aja sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah, boleh matikan mixernya. Dan untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata, di sini aku mengaduknya menggunakan spatula ya teman-teman. Dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap, karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Kemudian di sini akan aku ambil sekitar 1,5 sendok makan adonan. Nah, ini akan aku pakai untuk bikin motif ya teman-teman. Selanjutnya sisa adonannya aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Dan untuk di mangkok yang kecil ini aku kasih pasta coklat secukupnya. Kemudian untuk di mangkok yang besar ini aku kasih pasta pandan. Nah, untuk mangkok yang satunya lagi aku biarkan original ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk adonan yang aku kasih pasta pandan, diaduk-aduk juga sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, selanjutnya akan aku pindahkan ke plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Dan kalau sudah, siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku sudah panaskan teflon. Kalau sudah panas, bisa dioles dengan margarin ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah dioles semua dengan margarin, lalu kita tuang adonannya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video ya. Oke, ini kita lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah dituang semua adonannya, lalu kita bikin motif ya teman-teman. Nah, ini aku semprotkan adonan yang sudah aku kasih pasta coklat di bagian adonan yang putih. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Untuk motifnya bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Teman-teman bisa berkreasi secantik mungkin. Nah, kalau sudah, ini kita tarik ya teman-teman menggunakan tusuk gigi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Oke, kalau sudah, kemudian tutup. Lalu ini kita panggang sampai bolunya matang. Untuk waktunya bisa dikira-kira ya teman-teman. Sering-sering dilihat aja. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil biar bolunya matang merata ya. Oke, ini kita buka. Nah, kelihatan ini bolunya sudah matang ya teman-teman. Tandanya matang, permukaan atasnya tidak lengket dan bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan. Oke, ini kita angkat semua ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian kalau masih ada adonan bisa dipanggang kembali. Untuk caranya sama seperti step pertama ya. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, bolu panggang mini sudah selesai aku bikin. Dari tampilannya sudah cantik ya teman-teman. Bikin penasaran sama rasanya. Nah, langsung aja kita cobain ya teman-teman. Kelihatan ya, bolunya itu cantik banget, gembul. Dan ini empuk banget teman-teman. Rasanya tuh enak banget, berasa santannya, manisnya juga pas, apalagi dinikmati sama secangkir kopi, ini enak banget.
Seriusan ini enak banget, teman-teman wajib coba di rumah ya. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga resep kali ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.